Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sejak kita ada sampai masa tua kita, hidup kita semua dipelihara oleh Tuhan. Persoalannya sekarang, mau tidak kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan sepenuhnya? Mau tidak kita hidup seturut kehendaknya Tuhan? Mau tidak kita hidup seturut rancangannya Tuhan? Sebab kelemahan kita suka berjalan sendirian, menanggung hidup sendirian, memelihara hidup sendirian, memikirkan hidup sendirian, merancang hidup sendirian dengan kekuatan sendiri dan mengandalkan kekuatan sumber daya manusia dan dunia yang terbatas. Sebab kita dan dunia ini dicipta Tuhan dengan serba terbatas. Dan kita sejatinya harus bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta kita yang tak terbatas. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali menepis pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan cara menjauhkan diri daripada Tuhan, merasa mampu dan mengandalkan kekuatan sendiri, dan bersandar kepada manusia dan kekuatan dunia ini. Kita sering keliru. Kita pikir dengan menjauh daripada Tuhan, hidup kita menjadi jauh lebih sukses. Hidup kita jauh menjadi lebih bahagia. Seakan-akan Tuhan membatasi kebebasan kita untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tuhan yang mencipta kita, dan Dia lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Rancangan kebahagiaan dan damai sejahtera ada di tangannya untuk kita. Berkatnya ada di tangan kanannya untuk kita. Dia akan pelihara hidup kita sampai masa tua kita. Penyediaannya sempurna untuk hidup kita, asalkan kita hidup dekat dengannya dan kita andalkan Tuhan seumur hidup kita. Kita taruh hidup kita dalam kuasa pemeliharaannya. Pandanglah wajah Tuhan setiap waktu, maka tangan kanannya akan memberkati kita secara melimpah. Tanpa meminta pun, Dia selalu sediakan buat kita. Kelemahan kita hanya fokus pada tangan kanannya, pada berkatnya, dan tidak mengindahkan wajahnya, kehendaknya. Cari wajah Tuhan,
maka berkat-Nya melimpah untuk kita. Dan kita tidak pungkiri, benar bahwa kita hidup, setiap kita ingin beroleh kesuksesan dan keberhasilan di segala kehidupan kita. Dan untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan itu, banyak orang menggunakan berbagai cara dan usaha. Banyak orang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan manusia untuk mencapai keberhasilan dan menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, menghalalkan segala cara, asal sukses dan berhasil menurut standar dunia. Yang penting hebat di mata dunia. Apalah artinya kita hebat di mata dunia, tetapi tak berarti di mata Tuhan. Sebab berkat tertinggi dan terutama bukanlah kehebatan dan kekayaan, tetapi perkenanan Tuhan. Dan Tuhan mengutuk orang-orang yang mengandalkan kekuatannya dan kekuatan manusia, yang menjauh daripada Tuhan. Mereka yang hidup berpusat pada kekuatannya sendiri dan kepada manusia, pastilah akan kecewa, putus asa, miskin rohani, dan akhirnya terhilang. Dan hidup mengandalkan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berserah dan percaya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang hidup dalam kebaikan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Bukankah Tuhan sudah menyediakan segala kebaikan-Nya dan berkat-Nya untuk kita ciptaan-Nya? Dan sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, tetap andalkan Tuhan. Sebab kita terbatas dalam segala hal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Semua yang kita rancang bisa gagal. Hanya Tuhan yang berkuasa memegang waktu dan nasib. Ia yang berdaulat atas segala sesuatu. Dalam hal ini kita sangat penting mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Ketika saat baik, saat jatuh, saat sudah berdiri, saat sukses, andalkan Tuhan. Tanyakan Tuhan apa yang Dia mau kita lakukan. Dan mari kita belajar dari Daud. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Daud selalu andalkan Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Hatinya selalu terpaut kepada Tuhan. Termasuk saat dia berjaya. Dia tidak pernah lupakan Tuhan. Kebiasaan kita manusia pada umumnya, saat sulit, saat terjepit, saat jatuh, kita akan cari Tuhan terus. Setelah berdiri, berhasil, dan berjaya, kita lupakan Tuhan. Kita menjauh daripada Tuhan. Merasa sudah mampu dan kuat sendiri, kemudian berjalan mengandalkan kekuatan sendiri. Apapun perjalanan hidup kita, selalu andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri kita dan manusia yang terbatas. Manusia mudah berubah dan cepat ingkar janji. Jadi jangan berharap kepada manusia, supaya jangan kecewa saat di PHP-in. Saat kita kecewa, hati kita menjadi pahit. Kita menjadi kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Andalkan Tuhan, sebab Dia tidak akan pernah PHP-in kita. Dia tidak akan pernah kecewain kita. Dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Berserahlah dan percaya sepenuhnya kepadanya. Yang terbaik akan selalu Dia berikan bagi kita. Dia akan memberi kita kelegaan saat kita mengalami kesesakan. Dia akan beri kita kekuatan saat kita lemah. Tak pernah dibiarkannya hidup kita sendirian. Rancangan kebahagiaan Dia sediakan bagi kita, asalkan kita selalu dekat dengannya. Kita yang berpindah dari kebaikannya ke ketidakbaikan dunia ini. Kita yang menjauhkan diri dari berkat-Nya ke kutuk dunia ini. Dengan kekuatan kita sendiri, kita berjalan, dan saat kita sendirian,
Iblis datang memberi konsep-konsep dusta dan tipu-tipunya dengan harga promo yang sangat menarik dan menggiurkan, dan kita terjebak menikmatinya tanpa sadar bahwa kita sedang dibawa menuju kutub. Dengan berharap kepada manusia, kita ingin meraih keberhasilan. Menurut pikir kita, yang penting ada duit, ada daging, sudah terjamin masa depan kita. Ternyata setelah di tengah jalan, kita mengalami kesulitan, terjatuh, terpuruk, kecewa, hampir mau mati, lemah lunglai, putus asa. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saat kita menjauh dari Tuhan, bukan untung yang kita dapat, tapi buntung. Saat kita menjauh dari Tuhan, hati kita akan selalu kacau balau. Tidak ada kebahagiaan dan damai sejahtera bagi orang yang menjauh daripada Tuhan. Tidak ada keberhasilan di luar Tuhan. Tidak ada kesuksesan di luar Tuhan. Mari kita belajar selangkah demi selangkah untuk terus merendahkan hati kepada Tuhan, berserah kepadanya, bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap pertandingan di dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, firman-Nya berkata bahwa Ia akan membuat pekerjaan dan tiap usaha menjadi berhasil. Dalam segala perbuatanmu utamakanlah Tuhan, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan bangunlah persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan. Dengan persekutuan kita yang dekat dan erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka mata rohani kita, telinga rohani kita, hati kita yang murni, untuk mampu memahami apa yang dimaui Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu menerima perkenanan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan melingkupi kehidupannya. Orang hebat bisa hancur, orang kuat bisa jatuh, orang kaya bisa menjadi miskin, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari wajah Tuhan, orang yang mencari perkenanan Tuhan, orang yang tulus hatinya, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, sekalipun keadaan berubah menjadi buruk, imannya tidak menjadi goyah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, sebab hidupnya berakar pada Tuhan. Saat Tuhan menjadi milik kita, dan Tuhan memiliki hidup kita, apalagi yang perlu kita takutkan. Itu sebabnya dikatakan dalam firman ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan kita punya Tuhan yang maha luar biasa, yang maha kaya. Di tangannya lah segala kuasa dan penyediaan. Jangan mau berjalan sendirian dengan mengandalkan kuat kita, dengan mengandalkan hebat kita. Jangan juga berharap kepada manusia yang lemah dan terbatas, tetapi andalkan Tuhan dalam semua kehidupan kita. Sejak dari bangun tidur di pagi hari, mari kita melipat tangan, berserah kepada Tuhan. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita, sebab Dialah pencipta kita. Dia lebih tahu jalan hidup kita, sebab di tangannya lah rancangan hidup kita. Andalkan Tuhan dalam hidup kita senantiasa. Tuhan hanya ingin kita menaruh iman percaya kita kepadanya,
maka pemeliharaannya sempurna untuk kita. Jangan pernah menjauh dari Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Lakukan bagian kita, yakni dengan hidup berserah dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan bagiannya dengan sempurna. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak akan takut atau khawatir dalam masa sulit, karena hidupnya tertanam jauh di dalam Tuhan, berada dalam pangkuan Tuhan yang paling aman. Dan Tuhan tidak pernah melihat kita dari apapun yang melekat dalam tampilan kemanusiaan kita, tapi Dia melihat hati kita. Tuhan mengasihi dan memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus, memuji Tuhan dengan hati bersih dan murni, bahwa Tuhan memberkati setiap orang menurut kemurnian dan kesucian hatinya, apakah sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sebab berkat tertinggi dan terutama adalah perkenanan Tuhan, dan perkenanan Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan hatinya yang murni dan tulus. Amin.